Muslimin. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dan kita sadari bahwa hidup manusia ini bukan hanya terdiri dari jasad saja, bukan hanya terdiri dari fisik saja, tetapi jasad dengan ruh, jasmani dengan rohani. Ada unsur fisik, ada juga unsur hati. Ketika disebut hidup, maka biasanya sering sekali orientasi kita, kehidupan itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat jasadiah, sehingga selama dia bernapas, selama dia bergerak, atau bahkan selama dia berkembang biak, berarti dia hidup. Kita jarang atau kita sering lupa, jarang kita sadar bahwa sesungguhnya hidup bukan terbatas pada hal itu, tetapi hidup yang sebenar-benarnya hidup bukan hanya hidup secara fisik, tapi hidup juga secara hati. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 122, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil ladzina kafaru kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Firman Allah dalam ayat ini, apakah orang yang hidup, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan sama, kemudian kami jadikan bagi mereka nuron, cahaya, yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah orang-orang, di tengah manusia, sama dengan orang yang ada di dalam kegelapan, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan, memberikan perhiasan bagi orang-orang kafir atas apa yang mereka amalkan. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaan pertama dalam ayat ini bukan dimaksud pertanyaan, tetapi pengingkaran. Menurut bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab disebutnya istifham inkari. Tidak sama orang yang asalnya mati kemudian kami hidupkan dengan orang yang tetap ada dalam kegelapan. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah memberikan komentar pada ayat ini. Yang dimaksud dengan mati dalam ayat ini bukan mati jasadnya, tetapi mati hatinya. Apakah orang yang mati hatinya kemudian kami hidupkan hatinya dengan apa? Dengan cahaya, dengan nur. Cahaya apa? Nurul iman, nurul hidayah, nurul ilmi. Dengan cahaya keimanan, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya ilmu, dia hidup di tengah manusia. Sama dengan orang yang tetap ada dalam kegelapan, tidak sama. Mereka yang asalnya mati kemudian dihidupkan dengan cahaya keimanan, dengan cahaya hidayah, maka mereka itu adalah orang yang betul-betul hidup, berbeda dengan orang yang hidup tetapi tidak dibarengi dengan cahaya keimanan, cahaya hidayah, cahaya ilmu. Mereka hidup tapi ada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup sesungguhnya hidup. Manusia yang hidup bukan hanya fisiknya saja, tetapi hatinya juga hidup. Sering orang mengatakan, ya, bahwa sering kita mengatakan orang yang hidup tetapi hatinya tidak hidup, dia bagaikan bangkai yang hidup. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggalkan kita, tetapi kebaikan yang dia laksanakan selama hidup masih terus memanjang, bermanfaat, dirasakan kegunaannya oleh orang-orang yang masih hidup.
Kenapa? Karena semasa hidup dia bukan hanya hidup fisiknya saja, tetapi dia juga hidup hatinya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kita hidup ini bukan hanya hidup fisik saja, tetapi hidup juga dengan hatinya. Maka ada 3 hal yang agar kita bisa bisa hidup sebenar-benarnya hidup, bukan hanya hidup fisik saja, tetapi dengan hatinya. Yang pertama adalah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Al-istijabatu li da'watillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah war rasul. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada hal-hal yang menghidupkan kalian. Di sini dibahasakan apa yang Allah seru, apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul sunnahkan kepada kita. Tidak lain, tidak bukan selain ketaatan, selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan menghidupkan kita. Ayat ini menyebutkannya bukan ketika Allah memerintahkan kalian untuk ibadah, bukan. Tapi ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada hal yang akan menghidupkan kalian. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah. Karena ketika hidup bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi kita memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan hati dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang sebenarnya hidup. Itulah yang Allah seru, lima yuhyikum, kepada hal yang akan menghidupkan kalian. Yang kedua, agar hati kita hidup, itu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir arti asalnya adalah ingat. Zikir bisa juga artinya menyebut, dan itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Maka orang yang hidup dan sebenar-benarnya hidup adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengumpamakan, "Matsalul ladzina yadhkurullaha walladzina la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak zikir kepada Allah, itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Dua-duanya hidup. Yang satu hidupnya penuh dengan zikir kepada Allah, tapi yang satu hidupnya lalai, tidak pernah ingat akan fungsi dan tugasnya, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mati, yang satu hidup, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang menjadi pendorong dan penyebab agar hati kita hidup sehingga hidup benar-benar hidup, itu adalah musahabatu ashabil qulubil hayyah. Kita berteman dengan orang-orang yang hatinya hidup. Kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Kita berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu akan sangat dipengaruhi dengan siapa dia berteman. Rasul bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, fanzur man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka kalau ingin kita tahu seseorang, lihat dengan siapa dia berteman, siapa teman dekatnya. Inilah hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah tazkirah buat kita semua. Kita sadar, kita tahu, tapi sering kita lalai bahwa hidup ini bukan hanya urusan jasmani saja, urusan fisik saja, tapi juga kita harus menghidupkan hati kita. Dan hati kita hidup itu adalah dengan taat dan ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dan bersama-sama dengan mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan zikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin,
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa. Selama setahun mungkin kita banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya, banyak hal yang melalaikan kita. Dan di antara kerahman rahiman Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di antara satu tahun itu satu bulan Ramadan, bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk taat bukan bulan Ramadan saja, tetapi selama hidup kita, sepanjang tahun, sepanjang usia kita. Tetapi itu tadi, kita sering lalai, kita sering terkena oleh godaan, sehingga iman kita goyah, kesadaran kita lemah. Maka adanya Ramadan menyadarkan kita. Dan kalaulah tadi disebutkan untuk menghidupkan hati itu, setidaknya ada 3 hal. Pertama adalah taat kepada Allah, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan ketiga, berteman dengan orang-orang yang senantiasa zikir dan ingat kepada Allah. Maka bulan Ramadan menyediakan itu semua. Bulan Ramadan menyadarkan kita untuk lebih taat, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sebelum Ramadan kita lalai. Bulan Ramadan juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan agar atas kelemahan dan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan juga kita berteman, dekat dengan siapa? Dengan orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekantor kita, teman-teman di rumah kita, di luar sana, itu adalah mereka yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mereka yang sama-sama saum, mereka yang sama-sama sholat, mereka yang sama-sama baca Al-Quran, sehingga kita pun akan melakukan hal yang sama. Hadirin waktu iman, maka ini adalah kesempatan. Bulan yang baik ini adalah bagaimana kita bukan hanya memperhatikan kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita. Bahkan Allah sengaja rem dulu, tahan dulu. Siang jangan dulu makan, jangan dulu minum, jangan dulu penuhi kepentingan atau kebutuhan biologis. Tetapi tahan dulu, taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum dulu, ibadah dulu. Ini adalah sebuah tarbiyah buat kita semua, agar kita menghidupkan hati kita. Jasad kita hidup, karena tidak makan siang hari kita tidak mati, kita tidak kepayahan, bahkan lebih enak. Tetapi di waktu yang sama hati kita juga semakin hidup, sehingga kepekaan pun timbul. Kepekaan baik itu kepekaan terhadap diri kita, kepekaan akan hak kita atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepekaan kepada sesama manusia. Dan kepekaan ini adalah salah satu ciri di antara ciri-ciri hati yang hidup. Karena di antara ciri hati yang mati adalah ketika tidak punya kepekaan diri. Hadirin waktu iman, kalau jasad kita sakit, maka biasanya kita langsung sadar. Biasanya kita langsung sadar dan langsung berusaha untuk mengobatinya. Tapi sering sekali ketika hati kita sakit, kita tidak menyadarinya. Bahkan sering sekali kita menganggap tidak ada masalah. Inilah yang berbahaya. Sehingga Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, وَقَدْ يَمْرُضُ الْقَلْبُ وَيَشْتَدُّ مَرَضُهُ وَلَا يَعْرِفُ بِهِ صَاحِبُهُ لِاشْتِغَالِهِ وَانْصِرَافِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ وَأَسْبَابِهَا بَلْ قَدْ يَمُوتُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ بِمَوْتِهِ وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُؤْلِمُهُ جِرَاحَاتُ الْقَبَائِحِ وَلَا يُوجِعُهُ جَهْلُهُ بِالْحَقِّ. Intinya kata Ibnu Qayyim, hati itu suka sakit, tapi sering sekali pemilik hati tidak merasa sakit. Kenapa? Karena dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bahkan hati bisa mati dan pemiliknya tidak sadar bahwa hatinya sudah mati. Di antara tanda dan ciri hati yang sakit bahkan mati, ketika perbuatan maksiat,
ketika kejelekan sudah tidak menyakiti lagi hatinya, ketika sudah hilang kepekaan, tadi saya bilang, ketika sudah hilang kepekaan terhadap dirinya, terhadap Rabbnya, dan terhadap sesama manusia. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita laksanakan ini mengasah kembali kepekaan kita terhadap diri kita sendiri, hak Allah, kewajiban kita, dan bagaimana juga kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hidup. Karena kita bukan hanya hidup secara fisik, tapi kita juga hidup dengan hati kita, yaitu dengan taat kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum